Ya nampari kan posyandu disuruh teke. Kalau ini kamu mandi maka ketiga disuruh teke yang ngasih. Nah kalau sasaran naik posyandu kalau sasarannya di atas 40-an, antara 3, Sikura itu sesat 41. Biasa sama-sama ini nampas masuk ke sama-sama ini dari posyandu. Di kurang nampas sama-sama ini. Jadi usul antri. Nah, pada kita atur wakil nomor antrian. Ya, naik pertama dia bukan nomor sere supaya teratur. Tapi nomor sare nomor antrian pas ada yang kadiran. Barang mente namun dia iso gitu layan. Ya. Oke, mana kadiran untuk ya. Ka 60 tadi kan suami. Ya. Sudah pendaftaran kan? Masuk di langkah 2, apa tugasnya? Penimbangan dan apa lagi timbang biasa? Berat badan. Timbangan. Apa boleh? Alat ukur, apa boleh? Ya, apa boleh? Buku kunjungan rumah. Karena pakai pengirim buku tidak boleh tercatat. Kan? Lima tapan lima kali lebih mulia. Nah, yang ketiga apa? Main maki buat laporan melakukan kunjungan rumah. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Mengisi? Kan sudah kayaknya di langkah 3. Mengisi? Ya? Mengisi? Daftar hadir. Ya, daftar hadir itu biasanya di hari H. Mengisi? Sip. Sip ya? Apa yang sip? Sistem informasi posyandu. Bagaimana sistem lima langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sistem informasi posyandu. Berapa buku? Sip itu. Berapa register? Masa 5? Berapa? Ya, 6. Buku tertutup. Buku saya. Yang berarti tadi. Ya ini. Itu sip. Apa itu yang register 1, format 1. Nah, bisa dikasih nih. Apa kita bisa di buku ada keterangan cara mengisi itu? Nah, format 1 sampai format 6 itu. Nah, lalu yang keempat apa? Tugas kader pada setelah hari H. Main maki buat laporan, memiliki kunjungan rumah, main maki ngasih sip. Apa boleh lakukan? Melakukan ketiak, melakukan evaluasi. Apa ketiak? Melakukan evaluasi. Apa lagi evaluasi? Itu evaluasi sama dengan penilaian. Jadi dinilai semua tugas-tugas mulai dari sebelum hari H sampai pada setelah hari H. Semuanya dinilai, semuanya dievaluasi. Paling jamaah apa? Tak jamaah asli, jamaah tugas-tugas bah. Itu yang dievaluasi ya. Harus dievaluasi. Dari nomor yang terlaksana itu dicatat di buku evaluasi. Ini bukan kompeten prioritas. Jangan sampai kelupa banyak. Itu maksudnya evaluasi ya. Selesai tugas kader. Syukur aja. Cuma 14.
Biasanya yang tertempel di posyandu itu 18. Cuman yang tertempel di posyandu itu kita itu biasa kali berurut. Jadi kali itu biasa apa nih? Tapi nomor urut di sebelum hari H ada 4. Yang pertama, memberikan informasi kepada sasaran tentang hari buka posyandu. Perwantongi, petugas, pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan PKK juga. Nah, yang kedua, membersihkan posyandu dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan posyandu. Kemudian yang keempat, pembagian tugas. Kemudian tugas kader pada hari H mulai dari langkah 1 sampai langkah 5. Kemudian tugas kader pada setiap hari H yaitu pertama mulai membuat laporan, pengisian SIP, kunjungan rumah dan melakukan evaluasi. Nah, kira kan? Apa guru apa itu? Nampak ada yang lupai tempat laikan. Ya, ada yang pernah dengar itu apa PHBS? Ya, berlaku hidup bersih dan sehat. Apa itu berlaku hidup bersih dan sehat? PHBS. Ya, jadi berlaku hidup bersih dan sehat. Ini ya, PHBS rumah tangga ya judulnya. Berlaku hidup bersih dan sehat pada rumah tangga. Jadi ini sederhananya, untuk gampang diingat, pengertiannya itu adalah sekumpulan perilaku. Ya, sekumpulan berarti lebih dari satu. Sekumpulan perilaku yang dilaksanakan atau dilakukan atas dasar kesadaran sendiri. Berarti tidak cuma suruh, tidak telah perintah, tapi atas kemauan atau kesadaran diri sendiri. Kok begitu pengertiannya? Sekumpulan perilaku yang dilakukan atas dasar kesadaran sendiri. Jangan kiloro pertama di Pak Loroan. Arek Jambang, berapa ke Jambang lise? Arek Sasa, jadi apa dipakai? Air bersih. Itu contoh-contohnya ya. Nah, ada 10 perilaku pada PHBS rumah tangga. Yang pertama adalah menggunakan air bersih. Nampak di Sabun Jati Bangkit Jena ada 4 syarat fisik air bersih. Maksudnya syarat fisik itu bisa disaksikan oleh panca indera manusia. Bila pakai alat isi itu baru ini. Airnya jernih, apa boleh? Tidak berbau, apa boleh? Apa boleh? 2 mau. Tidak berwarna, 3. Apa boleh? Tidak berasa. Tidak berasa apa maksudnya? Tidak berasa. Pak Jaya Kebele. Nampak jadi apalah saksikan panca indera? Mata. Tidak berwarna? Mata. Tidak berbau? Tidak berasa? Mulut atau lidah ya? Giling ke makialat. Riset berbalo jadi secara fisik. Nih? Oke. Pertama, menggunakan air bersih. Kemudian yang kedua, menggunakan jamban WC. Reasa jamu penjambangan tak? Reasa jamu? Tidak untuk jamban sambaran? Tidak mau? Ya. Dia sebelum tadi penjambangan ternyata ke jamban. Nampak di pantai pekuna juga ya. Bangkit ada pakai keke. Nampak kiri. Rah tetap toko, rah tahu kan. Tapi kita setan naik, karena tetap toko ya. Dulu atau kalau tahu ya sebingga-bingga lah. Cari tahu sekali. Kalau masih dari anak
itu loh, nak kira nak itu loh tadi nah, sial lagi. Ini jadi Allah dah. Dekat cerita aja untuk kulina. Apa batu di kampung Nesako di JT. Nampak subuh-subuh belakang orang ambil borong tinggi-tinggi. Bukan aku belakang jamban. Bukan itu saya pakai bilang sebutan itu lagi nyanyi tahajor. Adanya tuh tahajor juga yang lebih lagi sampai sebutan. Padahal tidak hubungan apa, tapi karena kebiasaan. Bah? Karena dia biasa buang air besar di alam terbuka, jangan tahajur yang doyan sampai baju dasar. Nah, terus berikutnya, lakai orang banyak yang juga tidak baru tinggi-tinggi, latsa santau ya. Lakai jahat kerik pakai jamban, waktu yang sudah suka ini. Kalau biasa, tapi kan disuruh membiasakan diri. Akhirnya setelah 3-4 kali datang, suruh mutain, ala penuhnya, apa ada itu sana. Mungkin itu malam-malam banyak yang tahu. Apa syaratnya? Jamban yang sehat atau yang memenuhi syarat? Nela melikasor. Main bersaring ke melikasor. Apa syaratnya? Ada 3 syarat utamanya jamban yang sehat. Yang pertama harus mempunyai bangunan. Dan sabun. Apa pantaran satu biasa deh, terus panggil sambut orang sabun biasa, bangunan. Apa maksudnya supaya gila-gila yang tahu, gila-gila ganggu binatang. Bayangkan sementara kiri masuk juga gila gimana, masuk juga tajam. Latarain, makanya harus ada bangunan supaya baik kerjanya. Gila khawatir. Gila putar bolong, kemudian tampil langgang. Nah, syarat pertamanya jamban itu harus ada bangunannya. Gila di paralel yang penting gila jadinya tahu, gila ganggu binatang. Mana rinriga macca ya di dua. Yang penting terlindungi. Syarat yang kedua apa? Harus ada apanya? Itu masih di bangunan. Harus ada kloset. Apa kira-kira nampak tidak kloset? Harus ada kloset. Biasa dia perhatikan di kloset ini. Rejennya lenteng. Masih kimbok-kimbok kayaknya jadinya. Apa tujuan nanya dulu? Apa tujuan nanya dia dari sudi-sudi? Supaya kira daki. Nah, supaya kira daki tay. Apa boleh? Dibayar bang kayak mana? Dibayar kayak mana dia? Apa boleh? Ada 2 fungsi utamanya itu air. Yang pertama sebagai penahan bau. Nampak kira apa itu pasaran jadi. Rasa itu tidak apa tidak jadi. Jika tukang ini nula timbang gile sahur aja. Nampak sana mau ngana. Nampak apa sakit-sakit bukan ada? Kira-kira naungnya atau kira tai? Gile. Nampak apa kau sahur? Rasa saja nula timbang palingan 1 derajat menjadi timbangan. Silakan masuk Bu. Sebagai penahan bau. Yang kedua sebagai pintu penghalang bagi binatang-binatang naik turun. Nampak tidak jadi naik nampak berturah tidak naung tidak ada masalah. Tapi nampak berturah naik. Apa kejadian? Gampang masa pun kali. Diri mau. Betul atau ini? Nampak betul apa yang dibenting? Mereka muruki. Anak dikasih pintu. Betul itu. Mereka muruki yang dibenting. Nampak betul. Nah, syarat yang ketiga
WC atau jamban harus memiliki tempat penampungan. Harus ada penampungan. Biasanya penampungan tak? Biasa berarti kayak nyuri toko naik penampungan dan pipa maintain naik. Apa tujuannya itu? Supaya sawi, supaya tidak lapuk. Iya, apa itu? Sudah banyak kali pakai hal sebagai teroris. Nampak lapuk itu berapa? Karena nyasin alam dibagi gas. Iya gas. Ini mau pilih hijau, nampak tampui dari gas ya lah. Nampak tidak pas warna naik, sudah lapuk. Nah biasanya, nukilnya pemano, tapi nampak zaman tidak segera lupa ya. Untuk naon, biasa gini aja boleh juga. Ini kini aja. Nah ini karena tidak pas saluan, tidak pipa naik lubang udara. Jika tujuan lubang udara, supaya jelas dari mana, supaya jelas lampu pak. Lalu nih air bersih, kemudian ya sebelum kasih gogoi tidak ini artinya para lama hati juga tapi jangan sampai prosesnya petunjuk pakai marah saya. Ya, ada pertanyaan sampai ini sebelum ibu pun dilanjutkan materinya. Nampak tidak dari pikir-pikir umai dulu kuliah gimana minta apa atau kalau sumpah kirlangan kuliah kalau sumpah kiri tak tidak tangan ternyata iya aja gitu. Ya saya rasa materi PHB sampai di sini. Jadi ada dua materi ya, tugas kalian posyandu, kemudian PHB rumah tangga akan dilanjutkan Ibu Kurni dengan materi KMS. Kemudian jam berapa sekarang? Oh ya, bagi kesteknya. Ya, mudah-mudahan. Saya rasa hukum ternyata atau snack. Ya, bagi kesteknya dulu. Ya, setelah ini Ibu Kurni akan membawa materinya sampai kita istirahat sebentar. Nangani masih ingin istirahat nih. Kemudian istirahat, makan siang, sholat, habis itu setengah itu masuk. Kita usahakan ngaji ya salah nonton sih, karena itu nonton terus loh. Jadi dua materi yang ini, saya Ibu Kurni, KMS dengan KMS dengan isi itu. Baru udah 10 ini bisa satu, sebentar bisa satu setelah istirahat. Iya, bisa ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih diberi kesehatan. Sehat semua dikikuti, diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka pelatihan kader posyandu. Untuk materi yang akan saya bawakan di sini ada dua Bu ya. Pertama KMS, kemudian SIM. Mungkin sering didengar itu KMS, KMS. Apa itu KMS? Kartu sehat. Jadi kalau yang dulu, mungkin yang kader lama ini masih ingat ya. Kalau dulu itu KMS terpisah, ada memang lembaran-lembaran satu. Masih kita dapat yang begitu KMS. Nah sekarang itu KMS di mana? Biasa kita lihat di buku. Kayak ada yang bawa buku kayak yang pink. Oh ya, ya. Jadi di situ ada KMS. Kalau yang dulu itu terpisah dari buku KMS.
KIA tersendiri itu KMS, ya. Nah, sekarang KMS itu ada di buku KIA dan itu merupakan salah satu tugas kita sebagai kader Posyandu untuk selalu mengisi itu KMS. Kan tadi kita mau tahu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak kita, anak balita. Nah, untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangannya, kita pakai KMS, ya, pakai KMS. Nah, dengan melihat KMS itu kita bisa tahu bagaimana status gizi dari sasaran kita, terutamanya anak balita. Nah, apa itu KMS? KMS itu adalah kartu menuju sehat, atau KMS adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal balita berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur, DBU, dan berdasarkan jenis kelamin. Jadi yang ada di KMS itu cuma berat badan dan umur. Nah, yang mana ini? Yang mana dikatakan kurva pertumbuhan? Coba kita lihat tuh KMS-nya di situ. Ya, ini terisi semua nih. Ya, kurva pertumbuhan itu maksudnya yang ini, Bu, ya, kurvanya. Dan ini bersambung ke belakang. Kurva pertumbuhan. Nah, ini kurva pertumbuhan itu ada di sini. Itu memang sudah dilihat standarnya berdasarkan standar antropometri. Jadi ada buku antropometri itu. Dari buku itu kita memang sudah lihat kalau dia umur sekian, berat badannya sekian, ya. Kalau dia di bawah garis merah berarti dia status gizinya. Jadi ada memang itu yang dilihat standarnya, Bu, ya. Jadi ini yang jadi patokan kurvanya, kurva pertumbuhan. Dan ini berdasarkan berat badan dan umur, ya. Supaya kita tahu bahwa status gizi anak ini di atas garis apa, di atas warna merah, warna kuning, atau di atas garis merah, atau di warna hijau, berarti dia normal. Nah, kenapa harus kita pakai KMS? Karena ada manfaatnya. Apa manfaat dari KMS? Sebagai alat untuk pemantauan pertumbuhan balita. Kenapa dikatakan sebagai alat untuk memantau pertumbuhan balita? Kira-kira siapa yang bisa bantu menjawab? Kenapa dikatakan sebagai alat untuk pemantauan pertumbuhan balita? Ya, silakan, Bu. Yang di depan. Ya, betul. Karena dari KMS itu kita bisa tahu bahwa ini anak dari bulan lalu sekian, bulan ini ada pertambahan berat badannya. Karena di situ dicatat di KMS. Kemudian sebagai catatan pelayanan kesehatan pada balita. Catatan pelayanan. Kan kita di Posyandu melakukan pelayanan, Bu, ya. Pelayanan apa yang diberikan di Posyandu? Biasanya kita lihat di Posyandu imunisasi, apa lagi? Pemberian vitamin A, kemudian penimbangan. Nah, dan itu hasil pelayanan itu biasanya dicatat di KMS. Ada lagi ini yang biasa ditanyakan ke ibunya,
tentang ASI eksklusif. Nah, itu ada semua di KMS. Kita bisa lihat di KMS bagaimana pelayanan yang telah didapat oleh anak balita. Pelayanan apa saja yang sudah mereka dapatkan di Posyandu sebagai alat edukasi. Maksudnya apa ini, Bu? Alat edukasi. Apa yang biasa kita lihat di KMS itu, informasi-informasi apa? Itu bisa sebagai bahan pembelajaran, Bu, ya, sebagai alat edukasi. Contohnya ini yang di KMS. Yang pertama saja itu sudah kita lihat di atasnya KMS. Nah, ini sudah ada pembelajaran di sini. Timbanglah timbanglah anak Anda setiap bulan. Anak sehat, tambah umur, tambah berat, dan tambah pandai. Ya. Nah, lanjut, ada pertanyaan, Bu? Ke sini. Lanjut. Kegunaan KMS. Jadi tadi manfaat, sekarang kegunaan KMS. Kegunaan KMS untuk balita sebagai alat deteksi dini gangguan pertumbuhan untuk menapis dan mencegah terjadinya masalah gizi sejak dini. Nah, dari KMS itu kita bisa tahu kalau dia sudah, misalnya dia sudah masuk di kurva yang warna kuning, berarti kita harus waspada, ya. Kita bisa harus waspada, jangan sampai dia tambah menurun berat badannya ke garis di bawah garis merah. Ya. Nah, apa yang dengan begitu tentunya kita sebagai kader Posyandu bisa lebih menyampaikan ibunya apa-apa yang harus dia lakukan, ya, supaya bulan depan berat badan anaknya itu bertambah. Kemudian kedua, bagi orang tua balita, ya, sama ya dengan di atas, orang tua balita bisa mengetahui status pertumbuhan anaknya. Kemudian bagi kader kesehatan, nah ini yang tadi saya sampaikan, mencatat berat badan balita, melakukan plotting dan menilai hasil penimbangannya. Dengan adanya alat KMS itu, kita sebagai kader Posyandu bisa mencatat di situ, bisa mencatat berat badannya, kemudian melakukan plotting. Kita itu plotting. Plotting apa? Siapa tahu? Apa, Bu? Tidak tahu. Plotting itu meletakkan titik pertemuan, Bu, ya. Misalnya berapa umurnya, 1 bulan, kemudian berapa berat badannya, ya. Kita cari di situ, baru kita kasih titik untuk plotting namanya. Nah, dengan adanya KMS itu, kita kader Posyandu bisa lebih mudah, ya, lebih mudah untuk meletakkan titik plotting apakah berat badan anak ini sudah bagus atau tidak, ya, dengan melihat plotting itu. Plotting dan menilai hasil penimbangan, ya, bisa dinilai. Bagi tenaga kesehatan, nah ini kalau dia bisa melakukan tindak lanjut, ya, bagi tenaga kesehatan yang ada di Posyandu, tentunya tenaga kesehatan itu tidak mungkin dia langsung tahu, Bu, ya. Kita yang harus menyampaikan ke dia. Kalau ada petugas apa yang biasa datang ke Posyandu? Petugas isi. Apalagi imunisasi. Apalagi biasanya? Oh, bidan nih. Ibu bidan, ya, betul. Ya. Kita sampaikan kalau ada anak-anak kita yang bermasalah, kita sampaikan supaya
melakukan tindak lanjut ya. Nah, misalnya apa yang harus dilakukan, apa yang kader harus lakukan ya ke ibu dari anak balita tersebut. Nah, jadi KMS itu ada dua jenis Bu ya, untuk laki-laki dan perempuan. Kira-kira kenapa dibedakan Bu? Perkembangan atau pertumbuhan? Pertumbuhannya ya. Mana yang lebih cepat pertumbuhannya? Perempuan atau laki-laki? Berat badannya rendah ya, tidak memenuhi standar. Dan tanggal 25, dia lahir 23 Juni ya. Jadi 23 Juni. Terus dia datang ke posyandu tanggal berapa? 25. Oh iya. 25 bulan Juli. 25 bulan Juli berarti dia sudah tidak contoh gini supaya diingat. Oh ini ada tanggal 12 bulan 5 2019 bulan Mei. Dia datang ke posyandu bulan berapa ini? Bulan 3 ya? Bulan Agustus dia ke posyandu. Dia lahir bulan Mei, bulan 5. Kemudian dia datang ke posyandu bulan 8. Berarti umurnya berapa tuh Bu? Dia tanggal lahirnya 12 Mei. Kemudian tanggal pernikahan 25 sejak tanggal 25. Nah, dia datang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Jadi materi kita ini mengenai kesehatanku berawal dari isi piringku. Kalau kita lihat dari materi di atas, ini berhubungan dengan apa kira-kira? Dengan makanan ya. Dengan makanan, kalau kita berbicara dengan makanan tentunya yang berhubungan dengan apa? Zat gizi yang terkandung di dalam makanan. Jadi isi piringku itu menentukan apa yang kita makan, maksudnya apa yang kita konsumsi itu menentukan kesehatan kita. Apa yang makanan yang kita makan itu apakah mengandung banyak zat gizi atau apakah dia mengandung gizi seimbang ya. Gizi seimbang maksudnya menu makanan kita sehari-hari itu semua itu ada zat gizinya. Ada zat gizinya karena tidak semua dalam satu bahan makanan tidak semua ada zat gizi di situ Bu ya. Beda-beda. Jadi makanya kita harus makan makanan yang beraneka ragam. Misalnya nasi. Nasi kan cuma mengandung zat gizi apa kalau nasi? Sayuran itu banyak mengandung apa? Mineral. Sayuran dan buah-buahan. Mineral dan vitamin. Jadi kalau kita makan setiap hari, harus memang kita supaya semua zat gizi terpenuhi, harus makan makanan yang seimbang. Kemudian seimbang dan beraneka ragam. WHO menyatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Sehingga harus dipromosikan pola makan dan pola hidup yang sehat dan pedoman gizi seimbang.
Jadi dulu itu Bu, yang biasa kita kenal adalah tumpeng isi seimbang. Nah, sekarang itu disederhanakan menjadi slogan isi piringku. Maksudnya ini Bu, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa isi piring ini porsinya hanya sekian yang kita makan dalam satu kali makan Bu ya. Itu porsinya atau ukurannya seperti piring itu ya ukurannya. Bukan berarti kalau kita makan harus dipisah-pisah. Cuma ini untuk memudahkan kita bahwa porsinya nasi hanya sekian, ikan hanya sekian, sayur hanya sekian. Jadi di piring itu kita bagi. Nah, ini isi piring tuh. Kalau kau mau pintar, ayo makan. Kalau kau mau cerdas, ayo makan. Kalau kau suka makan, ayolah makan ikan. Kalau kau suka ikan, ayo makan. Nah, silakan dulu. Bravo. Dengar semua. Aku tahu sadar, aku tahu sadar siap dan melakukan. Oke, sudah lagi. Aku boleh. Maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.